warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, namaku Anissa Aulia Azizah, NPM 2011 dari Pendidikan Biologi kelas 4D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, di sini aku akan membuat video mengenai tugas mata kuliah di pendidikan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai etika lingkungan. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang mengenai etika lingkungan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya silakan di subscribe dulu dan kenalin, ini adalah dosen terhits di mata kuliah pendidikan lingkungan. Kenalin ya, ini namanya Ibu Aryani Dwi Kesumawardani, Magister Pendidikan. Jangan lupa follow IG-nya, oke? Oke, baik teman-teman, kita tadi sudah tahu ya judulnya, kita akan belajar bersama mengenai etika lingkungan. Nah, etika lingkungan itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Oke, kita belajar ya sama-sama. Etika lingkungan itu terdiri dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Nah, etika lingkungan ini kan tadi sudah tersebutkan dua kata ya, etika dan lingkungan. Nah, etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Nah, ethos ini kalau bahasa Indonesianya teman-teman itu yaitu adat istiadat atau kebiasaan kita. Nah, kebiasaan yang ada di masyarakat gitu, yang hukumnya itu ya hukum alam gitu kan. Nah, terus kalau lingkungan itu pengertiannya segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini manusia ya. Terus dia itu mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan manusia utamanya dan makhluk hidup yang lain gitu. Terus sudah mempengaruhinya itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kayak gini nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya ya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, bisa baca di teks yang ada di layar kalau bingung. Nah, kita balik lagi ke etika. Tadi itu etika itu tadi udah diketahui bahwasanya dari bahasa Yunani yaitu ethos, kalau bahasa Indonesianya adat istiadat. Nah, etika ini ada 3 teman-teman. Etikanya itu ada yang pertama deontologi, ya, yang kedua teologi, dan yang ketiga yaitu keutamaan. Nah, etika deontologi itu tindakan baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut itu baik atau tidak, sesuai dengan kewajiban atau tidak. Misalkan kita kewajibannya buang sampah nih, itu menurut orang lain etika kita itu baik atau tidak, sesuai kewajiban atau tidak. Harusnya sesuai dong ya kan kewajiban kita itu menjaga kebersihan, buang sampah tidak sembarangan. Mantap kan? Itu ya etika deontologi. Nah, lalu ada etika teologi. Etika teologi itu baik atau buruknya suatu tindakan kita berdasarkan tujuan atau akibat dari suatu tindakan yang kita lakukan. Misalkan tadi kita buang sampah ya. Buang sampah tujuannya supaya lingkungan kita itu bersih. Kalau lingkungan bersih, otomatis penyakit-penyakit pun jauh dan mata juga memandangnya indah. Ya nggak? Kayak gitu. Kita dinilai sama orang atau dinilai sama lingkungan kita itu baik atau tidak? Baik kan? Pasti. Terus akibatnya pasti ada dong. Akibat dampaknya yang aku bilang tadi. Kalau kita jaga lingkungan, kita bakal ngerasa nyaman. Lalu penyakit-penyakit itu pasti juga jauh dari kita. Hampura, ada kereta lewat. Nah, itu yang teologi, etika teologi. Selanjutnya etika yang ketiga yaitu etika keutamaan. Ya, etika keutamaan. Etika keutamaan ini adalah suatu etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri manusia. Nah, jadi misalnya kayak gini. Etika keutamaan itu kayak kita itu harus mengutamakan diri kita sebelum kita
berbicara sama orang lain. Misalkan kita jangan bilang kayak gini, kamu jangan buang sampah sembarangan. Tetapi kalau kita buang sampah sembarangan itu namanya tidak mengutamakan, ya. Kita harus mengutamakan diri kita dulu. Kita buang sampah nggak sembarangan, buang sampah di kotak sampah, terus udah di kotak sampah itu sesuai sama sampah organik dan anorganik. Nanti kalau kita kebiasaan kayak gitu, otomatis orang-orang nanti akan mencontoh kita. Nah, itu yang dinamakan etika keutamaan. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi etika lingkungan itu apa sih? Tadi kita udah berbicara panjang lebar tentang etika dan lingkungan, ya. Jadi etika lingkungan itu kebijakan moral manusia. Jadi kebijakan moral kita sebagai manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Nah, kita kalau gaul sama lingkungan kita baik atau enggak, bijak atau enggak. Misalkan contoh yang bijak itu tadi, tidak buang sampah sembarangan, memanfaatkan daur ulang sampah supaya lingkungan kita itu bersih, lalu bisa menghasilkan cuan juga yang jelas, ya nggak? Nah, hal ini etika lingkungan itu diperlukan teman-teman agar setiap kegiatan yang mencakup lingkungan itu tetap dipertimbangkan secara cermat, ya, sehingga keseimbangan lingkungan itu tetap terjaga gitu. Kalau misalkan nggak ada etika lingkungan, otomatis dong rumah kita bau, banyak lalat, ya nggak sih? Orang kita masih buang sampah pada tempatnya aja, kadang lalat masih datang ke rumah kita, ya nggak? Terus membawa penyakit yang jelas. Apalagi rumahnya yang dekat-dekat sungai, kalau kita buang sampah sembarangan, plung, waduh, gawat. Itu langsung setahun kemudian kalau sampahnya menumpuk, udah bau, ya, jorok, banjir pula. Ya nggak? Kita nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kita harus bijak terhadap lingkungan. Karena apa yang kita beri, pasti itu nanti akan kita dapatkan juga. Oke, lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, mantap. Oke, lanjut ya guys. Jadi hal yang harus diperhatikan setelah kita mempelajari mengenai pengertian dari lingkungan itu sendiri, kita harus juga mempelajari tentang hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan. Itu ada 4 hal teman-teman. Yang pertama yaitu manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu banget untuk menyayangi semua kehidupan, ya, menyayangi sama manusia, menyayangi sesama hewan, menyayangi tumbuhan, pokoknya semuanya deh, menyayangi tanah, udara, matahari, dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus menyayangi? Kita ini hidupnya heterotrof ya teman-teman, bukan autotrof. Kalau heterotrof itu kita harus timbal balik lah, harus ada timbal balik. Kita jangan mau enaknya aja dong, kita ngambil dari alam tapi kita nggak mau memperhatikan alam. Kita ngambil cabe, ngambil tomat, udahnya kalau udah mati udah dibiarin aja gitu kan. Harusnya kan selalu diteruskan pertumbuhannya supaya kita juga bisa hidup, bisa makan gitu, ya nggak? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu manusia itu bagian dari lingkungan yang selalu berupaya menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Nah, jadi kita itu sebagai manusia harus selalu berupaya, jangan malas-malasan, jangan nunggu disuruh gitu. Kita itu harus sadar diri dong, kita ini manusia, butuh makan, makannya dari mana? Dari alam. Nggak mungkin kan kita mau makan plastik, ya nggak? Nah, jadi kita itu harus peka. Kalau nggak peka atau hatinya tidak terbuka, sudahlah. Kita bukan manusia yang baik, ya. Jadi kita harus selalu berupaya menjaga alam. Harus selalu mengingatkan juga terhadap sesama manusia untuk menjaga pelestarian dan keseimbangan serta keindahan alam. Jadi kalau udah indah, misalkan dia tanamannya tuh bagus banget kan, terus kan tanaman tuh makin lama makin tua, terus dia mati. Harusnya kita tuh udah nyiapin bibit yang akan ditanam kembali supaya tanaman itu bisa hidup kembali, jadi indah kembali gitu pemandangan. Jadi matanya juga nih dimanjakan oleh keindahan. Terus kalau misalkan ada
di rumah kita ada lahan yang bisa dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan. Misalkan kita bercocok tanam tanaman toga, tanaman sayuran, supaya kita irit juga gitu kan, atau bahkan bisa kita jual jadi menghasilkan cuan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas, terutama bahan energi atau BBM atau batu bara yang lain-lain itu ya teman-teman, yang tambang-tambang itulah. Kita itu harus menggunakannya harus sangat-sangat bijak kalau itu, karena tidak bisa diperbaruinya harus nunggu berabad-abad, ya nggak? Jadi kalau kita mau ke warung ya udah jalan kaki aja. Kalau misalkan dekat ya, kalau ke warungnya hampir 2 kilo ya naik sepeda lah. Kalau naik motornya kalau pas ke kampus aja, kalau kampusnya jauh banget gitu ya. Selanjutnya yang 4 hal yang harus perhatikan yaitu ini, lingkungan itu bukan cuma buat manusia teman-teman. Allah menciptakan alam semesta ini bukan isinya cuma manusia aja, tapi ada tumbuhan, ada hewan. Jadi kita tuh sebagai manusia ya harus sadar diri, harus saling membantu hewan, membantu tumbuhan gitu. Kenapa kita harus saling membantu? Karena kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita nggak butuh tumbuhan, kita nggak bisa makan, lapar. Kalau kita nggak membantu hewan, misalkan penyerbukan deh, kita nanti nggak dapat makanannya, nggak dapat hasilnya gitu. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan. Oke, jadi kita harus peka dan sadar diri. Kita ini diciptakan cuman bukan buat manusia alam ini, tapi buat semuanya, buat hewan, buat manusia, buat tumbuhan dan lain-lain. Gitu. Ya nggak? Oke. Selain itu teman-teman, tidak berbicara melulu tentang manusia terhadap alam, tetapi kita berbicara mengenai relasi semua kehidupan alam semesta. Ya kayak jaring-jaring makanan gitulah. Manusia butuh hewan, hewan butuh tumbuhan, tumbuhan juga butuh manusia. Kalau nggak disiram dia mati, ya nggak? Kayak gitu. Nah terus atau tidak berbicara melulu tentang manusia terhadap manusia yang punya dampak untuk alam. Nah kalau kita membicarakan manusia terhadap manusia yang punya dampak untuk alam, itu contohnya begini. Dampaknya itu kan ada 2, namanya dampak negatif dan dampak positif, ya nggak? Kalau dampak negatifnya, kalau hubungan antara manusia dan manusia, kalau mereka ini sejoli, yang satu nggak mau ngingetin, yang satu bodoh amat, sudahlah, buang sampah, plung, jadinya apa? Alamnya nggak terjaga, iya kan? Jadi kotor, jadi bau, bahkan bisa jadi banjir gitu. Itu manusia yang tidak bersyukur sebenarnya. Atau manusia terhadap makhluk lain dan terhadap alam secara keseluruhan. Jadi kita itu harus berbaur. Ya sebagai manusia itu kita harus berbaur kepada makhluk yang lain, makhluk ciptaan Allah yang lain gitu. Mantap kan? Halo guys, balik lagi sama aku. Jangan bosan-bosan ya, karena aku lagi excited banget belajar bersama kalian tentang etika lingkungan. Nah kita lanjut ke etika lingkungan. Maksudnya etika lingkungan selanjutnya gitu. Jadi etika lingkungan ini sama juga dengan etika ekologi. Jadi etika lingkungan sama dengan etika ekologi, ya. Jadi etika ekologi itu adalah etika di mana kita harus punya moral tentang ilmu ekologi itu sendiri. Ekologi itu kan ilmu ya teman-teman, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan lingkungan gitu. Timbal balik lah, hubungan timbal balik semua unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah di dalam etika ekologi ini ada dua gitu ya. Nah ada duanya yaitu ekologi dalam dan ekologi dangkal. Nah yang ekologi dalam ini itu lebih menekankan pentingnya memahami lingkungan itu sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, ya, yang saling menopang gini-gini tuh loh, sehingga semua unsur dari yang
kecil sampai yang besar banget itu mempunyai arti dan makna yang sama. Nah, di ekologi dalam ini punya prinsip, teman-teman. Prinsipnya itu dia punya nilai bawaan nih. Setiap unsur kehidupan tuh punya nilai bawaan yang menuntut penghargaan. Karena kenapa menuntut penghargaan? Karena di sana mencakup harga diri dong. Harga diri untuk hak hidup, ya, untuk menuntut hak hidup dan untuk berkembang, gitu. Jadi mengapa di ekologi dalam ini kita harus memahami lingkungan yang lebih dalam lagi gitu? Karena yaitu tadi, kita sebagai manusia juga kan, manusia lah kita ya. Maksudnya kita juga kan punya harga diri gitu. Kita punya hak untuk menuntut hidup, untuk menuntut hidup. Kita punya hak hidup, hak berkembang gitu kan. Jadi di ekologi dalam ini lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi gitu. Kalau menurut aku di ekologi dalam tuh belajarnya tuh lebih ke hati gitu. Terus tadi ada ekologi dangkal. Nah, ekologi dangkal ini menekankan bahwa lingkungan itu sarana sebagai tempat kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Untuk antroposentris sendiri yaitu pengertian dari di mana spesies manusia itu lebih diutamakan, lebih penting, lebih istimewa ketimbang spesies hewan gitu. Kenapa begitu? Ya ini sudut pandang ya, sudut pandang dari manusia yang eksklusif gitu. Ya, kita sebagai manusia kan dianugerahi juga ya teman-teman, dianugerahi oleh akal dan pikiran. Jadi sebagai manusia ya kita harus bijak-bijak juga terhadap lingkungan gitu. Kita jangan egois, kita nggak boleh egois sama lingkungan, karena kita manusia biasa yang tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Kita tadi udah belajar tentang etika ekologi. Nah, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini ya, kita itu sebagai manusia harus dituntut untuk menjaga lingkungan dengan bijak, dengan beretika lingkungan itu sendiri, dengan moral-moral lingkungan. Ya, jadi kita nggak boleh egois, nggak boleh sembarangan sama lingkungan. Oke? Kan kita udah dianugerahi akal dan pikiran. Seharusnya kita harus lebih baik dari makhluk hidup yang lain. Kita harus lebih bijak dari makhluk hidup yang lain gitu kan. Kalau makhluk hidup yang lain hanya bisa memberi kita buat makan, kita harus bisa memberi mereka buat hidup gitu. Oke? Thank you for watching teman-teman. Jangan lupa besok-besok gabung lagi buat belajar ya. Mantap. Oke, segitu aja materi yang sudah kita diskusikan bareng-bareng. Kalau ada kekurangan mohon maaf, kalau ada kekeliruan juga mohon maaf. Silahkan bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe